Kita ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa diduga gara-gara hal sepele, selisih paham dan cekcok di jalan, pemotor tewas dibacok dan ditusuk senjata tajam oleh sesama pemotor di Jalan Ciwastra, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya ini tidak terbayang ya, betul tidak sih memang karena hal sepele ini selisih paham cekcok di jalan karena korban diduga tidak menyalakan lampu sein. Jadi dalam rekaman kamera pengawas yang Anda saksikan ini pemirsa terlihat sebenarnya ada keributan dan salah satu pengendara tewas ditusuk hingga terkapar. Kami lingkari di layar kaca Anda. Jadi pelaku ini berhasil ditangkap oleh Polsek Rancasari dan Reskrim Polrestabes Bandung di wilayah Ciwidey di Kabupaten Bandung. Pelaku yang merasa kesal kepada korban saat berkendara, di mana korban hendak berbelok tanpa menyalakan lampu sein. Cekcok mulut pun terjadi hingga perkelahian fisik dan bahkan berujung penusukan. Ini kan hal sepele yang sering sekali terjadi di jalanan ya. Iya. Memang kemudian melanggar aturan, tidak memberikan aba-aba atau tanda kepada kendaraan di belakangnya. Tapi haruskah kemudian berakhir hingga menghilangkan nyawa korban? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua dan coba kami dalami hal ini bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada Kompol Anton. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Ya Pak Kasat, kami ingin tahu betul kronologi dan juga motif dari pembunuhan ini. Betul hanya karena masalah sepele, tidak menyalakan lampu sein di jalan. Ya, jadi sesuai dengan hasil penyelidikan kami, Mbak, memang kejadian tersebut berawal dari korban dan pelaku yang mereka bersama-sama di jalan. Kemudian korban dia ketika berbelok tidak menyalakan lampu sein, ya, sehingga menimbulkan kekesalan oleh pelaku. Setelah itu mereka sempat bercekcok mulut. Ya. Setelah mereka cekcok mulut, kemudian terjadilah penganiayaan ya yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memukulkan helm ya seperti yang tadi di video diperlihatkan. Kemudian korban terjatuh. Ya setelah itu dia sempat lari, kemudian dikejar lagi sama pelaku, kemudian dilakukan penusukan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Kasat, ini berarti pelaku sendiri tuh membawa senjata tajam begitu dalam motornya? Ya, betul. Pelaku selalu membawa senjata tajam untuk menurut dia untuk pengamanan diri. Ya, sehingga pada waktu kita lakukan penangkapan, kami juga sudah menemukan senjata yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Oke, artinya ini senjata tajam memang sengaja digunakan pelaku, tapi apakah kemudian pelaku juga niat menghabisi nyawa korban pada saat kejadian itu? Ya, sebelumnya karena memang korban dan pelaku tidak kenal, Mbak, jadi bisa kami sampaikan tidak ada niat di awalnya dari pelaku untuk menghabisi korban. Tetapi karena memang tadi berawal dari kejadian korban yang sempat tidak menyalakan sen saat berkendara sehingga menimbulkan kekesalan bagi pelaku. Dan memang mungkin saya tambahkan, Pak, di sini pelaku juga dalam pengaruh obat-obatan keras terbatas dan minuman keras. Ya, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang di luar batas seperti itu, Mbak. Oke, berarti salah satu penyebabnya itu ya mempengaruhi emosi dari pelaku sendiri karena kalau kita lihat dari rekaman video ini kan terjadi di tempat ramai di pinggir jalan Ya. begitu ya? Iya, betul. Terjadi di pinggir jalan, Mbak. Oke, yang terjadi saat itu apa? Apakah memang ada warga yang berusaha untuk melerai terlebih dahulu? Iya, pada saat percekcokan awal sempat ada warga yang mencoba melerai, Mbak, mencoba memisahkan mereka, tetapi karena pelaku pada saat itu langsung melakukan pemukulan sehingga korban terjatuh, kemudian dikejar lagi oleh pelaku, kemudian dilakukan penusukan kepada tubuh korban sehingga menyebabkan korban luka-luka di sekujur tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia. Ya, latar belakang dari pelaku ini seperti apa sih Pak? Mengapa kemudian kesehariannya harus membawa senjata tajam, bahkan juga dipengaruhi obat-obatan? Untuk pelaku ini statusnya adalah swasta dan memang kesehariannya dia sering membawa senjata tajam, terutama pada malam hari. Dan kami pun masih mendalami apakah pelaku ini pernah juga terlibat kejadian kriminal sebelumnya.
Demikian, Mbak. Oke, apa yang dilakukan oleh pelaku ketika memang sudah berhasil menghabisi nyawa korban? Apakah korban hanya ditinggalkan di lokasi? Setelah korban terjatuh sempat, dibantu masyarakat untuk diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, Mas. Ya, dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata setelah di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Nah, untuk pelaku sendiri setelah dia melakukan, kejadian tersebut, setelah melakukan penusukan, dia sempat kembali ke rumah, ya. Dia sempat kembali ke rumah, diantar oleh temannya, setelah itu, pelaku pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Kemudian dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung beserta dengan Polsek, kami melakukan pengejaran kepada tersangka dan kami berhasil melakukan penangkapan. Sehingga pelaku langsung kami amankan dan kami bawa untuk proses penyidikan lebih lanjut. Demikian, Mas. Ya, tersangka ini apakah udah diketahui hanya sebagai pengguna narkoba saja atau justru pengedar, Pak? Adakah tindak lanjut terhadap hal ini? Untuk hal tersebut masih dalam proses, pengembangan kami, Mbak. Oke, mungkin ancaman hukuman dan juga pasal yang disangkakan terhadap tersangka ini, Pak? Untuk kejadian tersebut kami menerapkan pasal pertama 338 tentang pembunuhan dan juga pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Oke, Baik, terima Demikian, Mbak. kasih Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton sudah terima kasih, berbincang Kasat. bersama kami pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ya, oke.